Allah yarhamuna wa anna Allah yaqbalu ya Allah wa anna Allah yaqbalu du'ana wa ili hawajatina wal akhirah bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Faslun wassalatul kusufli. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, adapun ini adalah sebuah fasal. Wassalatul kusufi, adapun salat gerhana matahari. Ini gue. Oh, istisqa. Bismillahirrahmanirrahim. Maaf, salah nggih. Wassalatul istisqa. Faslun, adapun ini adalah sebuah fasal. Wassalatul istisqai, adapun salat istisqa. Masnunatun, ialah disunnahkan. Sehingga fayamuruhum, maka memerintahkan kepada kaum, al-imamu, siapa kok imam, memerintahkan bitaubati, dengan taubat, wassodaqati, dan sodakoh, wal khuruji, dan keluar, minal madzalimi, dari beberapa penganiayaan, wa musolahatil a'da'i, dan mendamai musuh, wasiyami salatati ayyamin, dan puasa 3 hari. Summa yakhruju, lalu keluar siapa imam, bihim, dengan kaum, fil yaumi, dalam hari ar-rabi', yang keempat, fi thiyabi bidlatin, dalam pakaian sederhana, wastikanatin, dan pakaian sehari-hari. Maksudnya pakaian anteng, maksudnya pakaian sehari-hari. Waru'in, dan pakaian khusyuk. Wa yusolli, dan sholat siapa imam, bihim, dengan kaum, rakaataini, dengan 2 rakaat, kasolatil idaini, seperti sholat 2 hari raya. Summa yakhdubu, lalu khutbah siapa imam, ba'dahuma, setelah rakaataini. Wa yuhawwilu, dan memindahkan siapa imam, ridaahu, terhadap selendangnya imam. Wa yuksiru, dan memperbanyak siapa imam, minad du'ai, dari doa, wal istighfari, dan istighfar. Wa yad'u, dan berdoa siapa imam, bidu'ai Rasulillah, dengan doanya Rasul. Ini fasal menerangkan tentang sholat istisqa. Sholat istisqa itu disunnahkan. Kenapa? Karena di mana orang-orang sama merasakan panas, merasakan tidak ada air, kita membantu masyarakat, membantu kaum, kita mau mendoakan. Ini makanya apa disunahkan, yaitu selain hukum sholat tersebut sunnah, yaitu kita membantu seseorang. Makanya ada cerita di zaman Bani Israel, ketika ada orang jalan-jalan ketika itu. Seketika itu berjalan, dia melihat setumpuk pasir, sebongkah pasir. Dia bertegun atau batin dalam hatinya, ya Allah, seandainya pasir ini jadi beras, ini akan saya sedekahkan kepada penduduk bumi ini. Dia niatnya baik, niat bersedekah, tapi karena tidak punya apa-apa, ya dia apalah daya. Tapi niatnya sudah niat sedekah. Lalu diwahyukan kepada Nabi Musa apa? An auhayna, wahai Musa, saya memberi wahyu kepadamu. Tolong sampaikan salam kepada orang si fulan ini, bahwasanya dapat pahala sedekah beras 1 pasir, 1 bongkah pasir, 1 tumpuk pasir. Lalu kenapa kok seperti ini? Ternyata ditanya oleh Nabi Musa, orang tersebut tidak pernah sedekah beras segitu, tapi dia ketika itu berjalan melihat pasir, membayangkan seandainya jadi beras akan saya sedekahkan. Masya Allah. Karena ini niatul mukmin khairun min amalihi. Niatnya orang mukmin lebih baik dari amalnya. Innamal a'malu binniyati. Bon. Ini prakteknya bagaimana sholat istisqa ini? Caranya, sebelum sholat istisqa, imam memerintahkan taubat kepada para
para manusia, kepada masyarakat sekitar. Ayo sebelum kita sholat istisqa kita taubat dulu. Kenapa kok harus taubat? Nggih, karena kalau tidak taubat ya susah untuk disembadani. Ngoten. Makanya ngoten niku diterangkan teng wonten kitab tasawuf, wa hudiya bil haram wa mat'amu haram wa malbasuhu haram wa hudiya bil haram fa anna yustajabu lah. Teng kitab napa Risalatul Mu'awanah ngoten niku. Wong panganane mawon kurang jelas. Mimike kirang jelas, pakaiane mboten jelas, kok badhe napa disembadani lho kapan? Niki berhubungan dengan kitab tentang istisqa ini saya pernah mendengar cerita. Saya lupa mendengar apa pernah baca, kayaknya saya pernah mendengar dari seorang ustadz itu diceritakan Nabi Musa sholat istisqa tidak disembadani. Minta ya Allah, Allahumma hawalaina wala alaina, ngoten iki Allahumma ja'ala suqya rahmatin wala taj'ala suqya adzabin. Tidak disembadani, tidak dikabulkan. Besok lagi tetap tidak dikabulkan. Sampai 3 kali tetap tidak dikabulkan. Nabi Musa lapor kepada Allah, ya Allah, saya sudah istisqa 3 kali ya Allah, tapi kenapa kok belum begitu turun hujan ya Allah? Apa kata Allah? Iya, karena di antara kalian ada orang yang seneng penggaweane napa? Ngrasani. Ada yang suka an-namam, yaitu ada orang yang napa suka adu domba. Nabi Musa langsung serentak marah. Sinten tiyange Gusti? Mana orangnya yang napa? Yang senengane adu domba, mana orangnya? Mau saya habiskan ya Allah. Loh, Musa, saya itu sudah bilang kepadamu, saya napa jangan sampai napa kalian jangan sampai adu domba, jangan sampai kalian itu napa ghibah. Loh, kalau saya ceritakan siapa orangnya berarti saya ghibah. Nah, ngoten niku disebut dalam satu kitab ngoten niku, saya pernah baca ngoten niku. Loh, bagaimana kok saya melarang ghibah tapi sementara saya ghibah? Masya Allah. Ini berarti kenapa? Gusti Allah itu kalau kita amalkan sehari-hari sifatnya itu juga mirip seperti kita. Dalam artian bagaimana? Dalam artian Allah ya tidak suka ghibah. Kan kata ghibah tidak boleh, maka Allah ya tidak ghibah. Artinya kita itu bisa dinalar akal. Dalam satu ayat innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah itu membeli dari diri seorang mukmin dengan surga. Loh, ngoten pun. Saya teruskan. Jadi biar taubatnya diterima, biar doanya diterima, kita taubat dulu pun. Jadi Nabi Musa setelah seperti itu akhirnya Nabi Musa menyuruh taubat kepada kaumnya. Ayo ya qaumi, ayo tubu ilallah. Mari kita taubat semua karena kita tidak disembadani ini karena kita tidak mau bertaubat. Akhirnya taubat, setelah semuanya sama bertaubat disembadani oleh Allah. Ini juga seperti itu. Imam memerintahkan taubat, sedekah, keluar dari penganiayaan dan mendamai musuh. Puasa 3 hari. Pun setelah 3 hari imam bersama kaum, bersama masyarakat di hari yang keempat dengan memakai pakaian yang lusuh, yang lama, pakaian sehari-hari, keluar di tanah lapang. Wa yusalli bihim rak'ataini tsumma yaktubu. Wa yuksiru minad du'ai wal istighfar. Wa yuksiru dan memperbanyak minad du'ai, siapa imam minad du'ai dari doa, wal istighfari dan istighfar. Wa yad'u bi du'ai Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi gini. Sholat istisqa itu sunnahnya seperti itu, yaitu taubat dulu agar kita dikabulkan, segera turun hujan. Sholatnya berapa rakaat? 2 rakaat seperti sholat hari raya. Lalu setelah sholat baru khutbah. Seperti apa khutbahnya? Sama seperti khutbahnya Id, yaitu 2 kali. Wa yuhawilu ridaahu, ini sunahnya yaitu selendangnya imam diputer. Ngeten. Berarti yang aslinya kanan di atas sekarang diputer, ganti yang kiri yang atas. Memperbanyak doa dan istighfar dan berdoa dengan doanya Rasulullah, yaitu bagaimana doanya Rasulullah? Allahumma ij'alha suqya rahmatin. Wa huwa adapun doa yaitu Allahumma ij'alha suqya rahmatin wala taj'alha suqya adzabin wala mahkin wala balain wala hadbin wala ghurqin. Allahumma ya Allah ij'alha, jadikanlah terhadap hujan
suqya rahmatin, hujan rahmat. Wala taj'alha, dan jangan jadikan ya Allah terhadap hujan suqya adzabin, terhadap hujan siksa. Wala mahkin, dan tidak merusak. Wala balain, dan tidak bala. Wala hadmin, dan tidak merobohkan. Wala ghorkin, dan tidak menenggelamkan atau menghanyutkan. Allahumma ya Allah, ala dzirobi, turunkanlah hujan atas apa itu dzirob? Perbukitan. Wal akami, dan biasanya diartikan nopo? Gunung cilik. Nah, ngoten. Wal akami berarti dan dataran tinggi. Wa manabiti syajari, dan tempat tumbuh pohon atau tumbuh-tumbuhan. Wa butunil audiyati, dan lembah jurang atau dalamnya jurang. Allahumma ya Allah, wa butunil audiyati, dan bagian dalam lembah. Allahumma ya Allah, wahai Allah, hawalaina, kanan kiri kita, maksudnya minta hujan kanan kiri kita. Wala alaina, ya Allah turunkanlah hujan di sekeliling kita. Wala alaina, dan tidak atas kita atau tidak atas kami. Jangan sampai menjadikan siksa bagi kami. Jadi ini bedanya napa lana dan alaina. Makanya ketika doa kemanten itu bagaimana? Allahumma barik lahuma wa barik alaihima. Lek lahuma itu manfaat atas keduanya, alaihima melarati atas keduanya. Ngoten biasane. Berarti dalam keadaan susah maupun senang maupun susah, si kedua mempelai selalu diberi anugerah, selalu diberi barokah. Allahumma ya Allah isqina, turunkanlah hujan pada kami. Ghuitsan, pada hujan. Mughisan, yang menolong. Hanian, yang bening. Marian, yang baik. Marian pakai ain, yang nopo enak atau menghasilkan. Sahan, yang merata. Aman, yang menyeluruh. Ghodakon, yang nopo ghodakon, yang menyebar. Artinya sama nggih. Sahan, aman, ghodakon itu sama nggih. Ghodakon yang deras boleh. Tobakon yang melimpah. Mujallalan yang agung. Daiman yang abadi atau yang langgeng, yang tidak terputus ila yaumiddini, hingga hari pembalasan. Allahumma ya Allah iskina, siramilah kami, al-waitha, pada hujan. Wala taj'alna, dan jangan jadikan Tuhan pada kami, minal qanitina, termasuk orang-orang yang putus asa. Ini doanya sholat istisqa. Ini doa istisqa juga bisa ketika kita punya hajat, kita nopo agar cepat turun hujan juga bisa. Kita punya hajat agar cepat turun hujan, kita doa ini untuk pujian, untuk doa, ini juga nopo bagus.